لا واللات والعزى كلهم فبأي آلاء ربكما تكذبان له من في السماوات والأرض بأي آلاء ربكما تكذبان. Di sisi lain, Umar menceritakan kepada saudara-saudaranya tentang penganiayaan Ibnu Mas'ud oleh para petinggi Quraisy. Dia sangat menyayangkan tindakan yang sangat tidak bermoral para petinggi Quraisy terhadap Ibnu Mas'ud yang tidak memiliki perlindungan dari satu kaum pun. Lalu di sini, Umar pun berpikir, jika semua ini disebabkan karena ulah Nabi Muhammad SAW yang sudah memecah belah keyakinan kaum Quraisy, sehingga dia berniat membunuh Nabi Muhammad SAW dengan pedangnya, agar kehidupan di Mekah kembali tenang tanpa adanya perbedaan keyakinan. Namun kedua saudaranya, Fatimah dan Zaid, melarangnya mengambil keputusan seperti itu. Terutama Zaid, sang kakak, yang sangat melarang perbuatan Umar yang sangat keji itu. محمد فأخترطه بالسيف تصيب دما زكيا بغير نفس. اذكر أني أسن منك ولي عليك حق. أعيدك أن تستمع لهذه الوساوس. Di dekat Ka'bah, Abu Jahal melihat Abu Bakar yang sedang bersama Nabi Muhammad SAW. Dia pun bergegas memanggil para petinggi Quraisy lainnya untuk menghampiri mereka. Abu Jahal, Utbah, dan para petinggi Quraisy lainnya berniat akan menyerang Nabi SAW. Akan tetapi di sini Abu Bakar melarangnya. Abu Bakar berkata jika mereka berani menyerang Nabi SAW, maka Bani Hashim akan datang dan bisa saja terjadi banyak korban berjatuhan. Akhirnya Abu Jahal dan Utbah lebih memilih menganiaya Abu Bakar hingga tak berdaya. يأتينا بأمر السماء فنقول سمعنا وأطعنا. Abu Bakar lalu terbaring sakit. Namun dalam keadaan seperti itu, dia tetap mengkhawatirkan keadaan Rasulullah SAW. Abu Bakar meminta ibunya mencari tahu keadaan Nabi SAW. Setelah itu, ibu Abu Bakar membawa Ummu Jamil binti Khattab yang mengatakan jika Nabi SAW dalam keadaan baik-baik saja dan sekarang berada di rumah Al-Arqam. Mereka menuntun Abu Bakar menuju rumah Al-Arqam untuk bertemu dengan Nabi SAW. Setelah bertemu, Abu Bakar meminta agar Nabi SAW mendoakan ibunya agar memeluk Islam. Lalu Abu Bakar memanggil ibunya untuk bertemu Rasulullah SAW dan bersyahadatlah dia di depannya. أماه إلي. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Sementara itu, Huzaifah mendatangi ayahnya dan memprotes tindakan ayahnya yang telah menganiaya Abu Bakar. Karena tindakan itu membuat Huzaifah terkena imbas dan menjadi perbincangan kaum Quraisy. Namun, sang ayah tidak menyesali perbuatannya sama sekali. Dia justru menyalahkan Huzaifah yang meninggalkan keluarganya dan memilih menjadi pengikut Nabi SAW. Dia bahkan bisa saja menghukum Huzaifah seperti para petinggi Quraisy lainnya. Scene lalu berganti ke Al-Walid yang seperti biasa membawakan makanan kepada kedua sahabatnya, Ayyash dan Salamah. Tak lama kemudian, Abu Jahal memergoki mereka, lalu menyerahkan Al-Walid kepada keluarganya. Khalid bin Walid dan ayahnya mempertanyakan sikap Al-Walid yang berlebihan terhadap Ayyash dan Salamah. Namun Al-Walid beranggapan bahwa dia hanya ingin menjaga tali persahabatan di antara mereka bertiga. Di sini Khalid justru curiga karena kata-kata Al-Walid mirip dengan ajaran Nabi SAW. Dan dia menuduh Al-Walid telah memeluk Islam, namun Al-Walid langsung membantah tuduhan tersebut. Malam harinya, Abdullah dan Umar duduk bersama membahas ajaran agama Islam. Abdullah berkata, apakah kita harus tunduk pada agama nenek moyang dan meninggalkan kata hati sendiri? Umar menjawab jika Abdullah memilih Islam secara terang-terangan, maka dia akan menjadi lawannya yang terhormat. Akan tetapi jika Abdullah menyembunyikan keislamannya, maka dia akan menjadi seorang pengecut di hadapannya. Karena ucapan Umar itu, keesokan harinya Abdullah mengakui keislamannya kepada sang ayah. Mendengar hal itu, Suhail sang ayah langsung marah dan mengancam akan menghukum anaknya. Rasulullah SAW lalu memerintahkan para sahabat dan kaum muslimin, terutama yang tidak mendapatkan perlindungan di Mekah, untuk pergi ke Abyssinia dan meminta perlindungan serta izin tinggal di sana dari Raja Najasyi.
Hal tersebut menjadi bahan pembahasan para petinggi Quraisy. Bagi Abu Jahal, perginya kaum muslimin ke Abisinia adalah hal yang bagus karena tidak akan ada lagi gangguan bagi kaum Quraisy oleh kaum muslimin. Sementara itu, menurutnya, kaum muslimin akan menemui kematian di tangan Raja Najasyi yang memiliki keyakinan Nasrani dan tidak bisa mentoleransi agama lain masuk ke wilayahnya. Namun Umar berpendapat bahwa membiarkan kaum muslim pergi ke Abisinia adalah aib bagi kaum Quraisy di mata seluruh Arab. Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa langkah yang diambil Nabi SAW adalah langkah yang tepat untuk masa depan Islam. Abu Jandal memberikan kudanya kepada Abdullah agar dia bisa menyusul kaum muslimin menuju Abisinia. Sementara itu di Abisinia, kaum muslimin yang dipimpin oleh Utsman bin Affan meminta izin tinggal dan berlindung kepada Raja Najasyi. Setelah mendengar pesan dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Utsman, Raja Najasyi mengizinkan dan menjamin keamanan bagi kaum muslimin yang berada di Abisinia. Di sisi lain, para petinggi Quraisy kembali mengadakan pertemuan untuk membahas keputusan Raja Najasyi yang menerima kaum muslimin tinggal di Abisinia. Abu Jahal telah salah sangka kepada Raja Najasyi. Hutbah menganjurkan kepada para pedagang Quraisy yang sering berdagang ke Abisinia agar membujuk kaum muslimin kembali ke Mekah. Setelah pertemuan itu, Abu Jahal bertemu Nabi SAW dan mencaci makinya di dekat Ka'bah. Dia bahkan mengancam akan membunuh Nabi jika masih berada di tempat itu. Ummu Jamil binti Khattab yang melihat hal tersebut segera melaporkannya kepada Hamzah yang baru pulang berburu. Dengan sangat marah, Hamzah mencari Abu Jahal dan setelah bertemu, langsung memukulnya serta memperingatkan agar tidak macam-macam dengan Nabi SAW. Ahlan Aba Umarah. على دينه Hamzah kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya masuk Islam. Masuk Islamnya Hamzah menjadi awal kekuatan Islam dan penyebarannya di tanah Arab. وكنت أنصرك حمية فالآن أنصرك للإسلام وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Sementara itu, Umar bin Khattab menjadi sangat emosi melihat dukungan bagi Nabi SAW, terutama setelah Hamzah memeluk Islam. Karena kehabisan kesabaran, dia memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika mencari keberadaan Rasulullah SAW, Umar bertemu Nu'aim bin Abdullah yang menanyakan kemana dia membawa pedang. Umar mengatakan bahwa dia akan membunuh Rasulullah SAW. Nu'aim bin Abdullah memberitahu bahwa Fatimah dan Zaid telah memeluk Islam dan meminta Umar menyelesaikan urusan keluarganya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Umar marah dan bergegas ke rumah adiknya. Di sana ada Habab yang sedang mengajari Fatimah dan Zaid membaca Al-Quran. Umar mendengar lantunan Al-Quran dan langsung mengetuk pintu. Zaid menyembunyikan Habab. Ketika masuk, Umar langsung bertanya kepada adik dan adik iparnya. Said bin Zaid pun membenarkan. Seketika Umar memukuli Zaid. Fatimah berusaha menolong suaminya dari amukan Umar. Tanpa sengaja, Umar memukul adik perempuannya hingga berdarah, dan saat itu juga Fatimah bersyahadat di depan Umar. Umar terdiam dan mencoba menenangkan dirinya sambil melihat darah yang keluar dari mulut adiknya. Dengan rasa bersalah, Umar ingin membantu menyeka darah dari bibir Fatimah. Fatimah pun enggan. Umar penasaran dan melihat secari kertas yang berisi surah Toha. Adiknya langsung mengambil dan dengan halus Umar meminta ingin membacanya. Dia membacanya dengan hati. Surah itu adalah surah Toha ayat 1-6. Setelah membacanya, hidayah Allah turun kepadanya. يدك عني. هذا الذي كنتم تقرؤون منه؟ لا أفعل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من هذا فرت قريش إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ينبغي لمن يقول هذا أن لا يعبد معه غيره.
Habab keluar dan menyampaikan doa Nabi agar Allah menguatkan Islam melalui Abu Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Umar pun teringat dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud. والله إنك لخير الرجلين وما أظن دعاء النبي يخطئك. Lalu Umar bergegas menemui Nabi SAW. Di depan rumah Nabi Muhammad, salah satu sahabat mengatakan kedatangan Umar. Abu Hamzah pun menyuruh membukakan pintu untuk Umar sambil berkata, jika kedatangannya dengan hal baik, maka dia akan menerima Islam. Jika buruk, mudah bagi kita membunuhnya. Setelah di dalam, Umar pun langsung bersyahadat di depan Rasulullah SAW. يا رسول الله جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. الله أكبر. زيد سبقتني بالإسلام يا زيد. Umar langsung mengumumkan keislamannya secara terang-terangan. Dimulai dari mendatangi langsung rumah Abu Hakam, Walid bin Mughirah, lalu mendatangi Darun Nadwah, tempat perkumpulan tetua Quraisy, dan berteriak memberitahukan keislamannya di depan Darun Nadwah. Disaksikan langsung tetua Quraisy. أيها الناس اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. تنافينا دينك والله لنذيقنك ما كنت تذيق من سبق. Tetua Quraisy tidak tinggal diam dan langsung menghajar Umar. Tiba-tiba datanglah Al-As bin Wa'il yang membela Umar. نرون اختار دينا لنفسه أننا نحن بني سهم حلفاء عدي فقد أصابنا انفضوا. Amr bin As sudah menduga bahwa Umar akan memeluk Islam. Dia yang dahulu merupakan penentang paling keras, kini berdiri paling depan membela Islam. Umar bukan orang yang tunduk pada tradisi ajaran lamanya. Menurut Amr, Umar mengikuti pola pikirnya sendiri dalam menyikapi ajaran Nabi SAW dengan lemah lembut, berbeda dengan para petinggi Quraisy lainnya yang menyikapinya dengan amarah dan hawa nafsu. Setelah itu Umar juga mendatangi kaum Adi dan memberitahu keislamannya, meminta maaf dan dengan adil dan rela membiarkan orang-orang Muslim yang pernah dia siksa untuk membalaskan perbuatannya dulu. Bani Adi yang menghormati Umar pun memaafkan. إلي يا بني عدي كنت قد نهيتكم عن اتباع محمد وقد علمتم أن الله سبحانه وتعالى قد أراني الحق وهداني إلى دينه لا أقهركم عليه فوالله إن الحق من ربكم من كنت آذيته أو ضربته فليأتي وليستقدمني أو يعفو وهذا صدري لمن أراد. أما أنا فقد عفوت فمن شاء منكم عفونا. Umar meminta kepada Rasulullah SAW agar tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam berdakwah. Dia menyarankan untuk keluar dan melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Rasulullah SAW menyetujui usulan tersebut dan mengeluarkan kaum muslimin untuk pertama kalinya beribadah di depan Ka'bah. Utbah mengingatkan Abu Jahal agar tidak bertindak apapun, karena kini kaum muslimin dikawal oleh Hamzah dan Umar, dua orang terkuat di Mekah. Umar wa Hamzah. Singkatnya, keseharian Umar bin Khattab kini berdakwah dari satu orang ke orang lain hingga pemeluk Islam di Mekah bertambah banyak dan tersebar ke seluruh Arab. Di sisi lain, di Darun Nadwah, tetua Quraisy yang mulai resah dan lelah menghentikan ajaran Islam mulai berpikir cara baru untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Ditambah Umar yang sudah memeluk Islam membuat Islam semakin tersebar ke penjuru Arab. Tetua Quraisy berpikir untuk menantang Rasulullah di depan umum atas kenabiannya dengan mukjizat. Dimulai dari meminta air mengalir, membelah langit, meminta malaikat untuk datang, dan meminta rumah yang terbuat dari emas. Tetua Quraisy memulai dengan menemui Umar untuk menantang mukjizat dari Nabi Muhammad. Dengan bijaksana, Umar menjelaskan tentang mukjizat yang datang sebelum Rasulullah, seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, dan itu pun masih membuat kaum terdahulu beranggapan sihir dan bohong. Dengan tegas, Umar menjelaskan lagi, ketika umat yang masih saja kafir ketika sudah melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi terdahulu,
Allah binasakan mereka, seperti kaum A'ad dan Thamud yang tetap kafir setelah melihat mukjizat yang mereka tuntut. Umar berkata kepada tetua Quraisy, "Perhatikanlah wahai orang berakal." Perkataan itu membuat tetua Quraisy terdiam dan pergi. هو سحر سحر بها وعصاه وشق البحر له وقومه الذين شهدوها وأنتم هل أمنتم له ودخلتم فيه أيها الناس إن الله إذا أراد أن يهلك فإن كفروا بها بعد أن ذهب بهم وتلك عاد وثمود كفروا بآيات الله بعد أن رأوها رأي العين فأبادهم الله ولم يبق منهم إلا اعتبروا يا أولي الألباب. Di negara Abisinia, Utsman dan kaum muslimin lainnya mendengar kabar bahwa situasi di Mekah telah aman, serta Hamzah dan Umar telah memeluk Islam. Setelah berdiskusi dengan kaum muslimin lainnya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang ke Mekah untuk memastikannya. Abdullah yang telah pulang dari Abisinia, yang sedang berada di rumah Abu Hudzaifah, ditipu oleh ayahnya dengan memanfaatkan Abu Jandal untuk memanggil Abdullah seolah-olah ayahnya ingin mendengarkan tentang Islam. Sesampai di rumah, Abdullah pun ditangkap dan dikurung agar tidak pergi lagi. Abu Jandal yang kecewa kepada ayahnya akhirnya mengakui keislamannya dan bersyahadat di depan ayahnya, sehingga dia pun ikut dikurung bersama Abdullah. جعلتني طعما وجعلته صيدا ليس الهوى وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما أنت. Para petinggi Quraisy kembali mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Kepergian kaum muslimin ke Abinisia ternyata belum membuat mereka cukup tenang. Mereka sangat khawatir jika kaum muslimin malah justru akan mengambil simpati Raja Najasyi dan akan mempengaruhi kerjasama diplomasi dan bisnis antara kaum Quraisy dan masyarakat Abinisia. Untuk itu, Abu Jahal pun mengirim Ammar bin As untuk berunding dengan Raja Najasyi agar bisa membawa pulang kaum muslimin. Singkatnya, Ammar bin As pun tiba di Abinisia, lalu bertemu dengan Raja Najasyi. Mereka berdua terlihat sudah sangat akrab, dan Raja Najasyi pun menyambut baik kedatangan Ammar bin As itu. Setelah itu, Ammar pun menyampaikan niatnya pada Raja Najasyi, yakni membawa pulang kaum muslimin kembali ke Mekah. Dia mengungkapkan hal-hal yang buruk serta tercela. Kaum muslimin yang telah meninggalkan agama nenek moyang kaum Quraisy, tapi Raja Najasyi tidak sependapat dengan Ammar bin As dan cara berpikir dari kaum Quraisy. Menurutnya, kaum muslimin telah datang kepadanya dengan cara yang baik, dan hanya Raja Najasyilah satu-satunya pemimpin yang mereka percaya untuk dimintai pertolongan dari tindakan brutal dari kaum Quraisy. Dia lalu berencana akan mempertemukan kaum muslimin dengan Ammar bin As untuk membuktikan kebenaran dari perkataan itu. Ja'far bin Abu Thalib mewakili kaum muslimin lalu menyampaikan pengetahuannya tentang agama Islam kepada Raja Najasyi. Dia membacakan firman Allah, بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغت من الكبر عتيا أن سبحوا بكرة وعشيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Setelah itu Raja Najasyi pun menangis dan tersentuh karena mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dia lalu berkata, apa yang disampaikan Ja'far sama persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Raja Najasyi lalu meyakini bahwa kaum muslimin berada dalam jalan yang benar dan dia lalu bersumpah akan melindungi mereka selama tinggal di Abinisia. إن هذا الذي جاء به عيسى لا يخرج من انطلقوا فوالله لا أسلمكم لأحد ولا تكادون عندي. Ammar yang cerdik meminta satu kesempatan lagi kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi pun menyetujuinya. Keesokan harinya kaum muslimin dipertemukan kembali dengan Ammar bin As. Ammar meminta bagaimana pendapat mereka tentang Nabi Isa kepada Ja'far. Ja'far pun menjelaskan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Isa alaihissalam. Raja Najasyi pun kembali terpukau dengan penjelasan dari Ja'far. Dia berkata, apa yang kau katakan tentang Isa tidak melewati kebenaran, melainkan selebar batang ini. Kaum muslimin disuruh kembali, dan Raja Najasyi pun menegaskan akan memberikan perlindungan kepada mereka sambil berkata,
takkan kulukai seorang dari kalian meski ditukar dengan segunung emas. Sebelum pergi, Ja'far menyarankan Raja Najasyi untuk bertanya tentang Nabi Isa kepada Ammar, yang membuat Ammar malu dan terdiam di depan Raja Najasyi. Ammar bin As yang gagal meyakinkan Raja Najasyi untuk membawa kembali kaum muslimin ke Mekah, ditertawakan Khalid yang menjelaskan bahwa kaum Quraisy yang memberikan kepercayaan besar terhadap kecerdasannya, ternyata gagal membawa kaum muslimin Mekah. Ammar yang kesal pun langsung marah dan meneriaki berhalanya. ألم يكن الجزور الذي قربته إليكم كافي لتؤيدوني في ذلك الموقف العصيب؟ Terlihat Umar bin Khattab yang bertemu dengan para sahabatnya, Ayyas Salabah, Abdullah, dan Abu Jandal yang telah dibebaskan dari hukuman mereka. Setelah itu mereka pun pergi menemui Rasulullah SAW. 7 tahun pun sudah berlalu. Para petinggi Quraisy berencana akan membunuh Rasulullah SAW. Sementara Abu Thalib menyuruh agar semua Bani Hashim mendukung dengan serius dakwah dari Nabi SAW dan melindungi beliau dari kejahatan kaum Quraisy. Namun di sini hanya Abu Lahab lah yang berkhianat kepada kaumnya dan lebih memilih bersekutu dengan para petinggi Quraisy untuk melawan dakwah Nabi SAW. Setelah itu Abu Jahal mengeluarkan perintah agar semua kaum Quraisy memboikot dan mengeluarkan Bani Hashim dari Mekah. Dia meminta semua kaum Quraisy memutus hubungannya dengan Bani Hashim dalam hal apapun, sampai mereka mau menyerahkan Nabi SAW kepada kaum Quraisy. Surat perjanjian pun akhirnya dibuat oleh para petinggi Quraisy dan diletakkan di dalam Ka'bah, sehingga aksi boikot pun resmi dilakukan. Abu Thalib lalu memerintahkan Hamzah dan Abbas untuk selalu melindungi Nabi SAW, terutama ketika orang-orang telah tertidur. Dia juga memerintahkan untuk mengumpulkan persediaan makanan selama boikot ini berlangsung. Umar dan anaknya Abdullah sedang mengirimkan pasokan makanan untuk Bani Hashim di pengungsian. Tak lama kemudian dia dicegat oleh 3 orang kaum Quraisy yang berjaga di pintu masuk. Umar lalu memukul salah satu orang itu, yang membuat mereka pun ketakutan lalu pergi dari sana. Beberapa saat kemudian dia bertemu dengan Abu Bakar yang juga akan mengirimkan pasukan makanan untuk pengungsi kaum Bani Hashim. Singkatnya, 3 tahun pun berlalu, Rasulullah SAW dan kaum Bani Hashim mengalami penderitaan tinggal di Bukit Safwah. Sebagian dari mereka mengalami sakit dan mulai kelaparan. Abu Thalib mulai merasakan kematiannya telah dekat. Dia lalu meminta anaknya Ali yang sudah beranjak dewasa agar selalu bersama saudaranya Nabi SAW dan melindunginya dalam keadaan apapun. Tak lama kemudian, seorang saudagar kaya raya kaum Quraisy membawakan makanan untuk Bani Hashim, dan dia sangat kasihan dengan kondisi kaum Bani Hashim saat ini. Bersama para pendukungnya, ia lalu bergegas menemui Abu Jahal dan para petinggi Quraisy lainnya untuk menyampaikan kemarahannya itu. Menurutnya, sebagian besar kaum Quraisy tidak setuju dengan perjanjian boikot Bani Hashim. Sebagian orang Arab telah meyakini kebenaran ajaran agama Islam, sementara para petinggi Quraisy justru menentang dan menyakitinya. Dia lalu pergi ke dalam Ka'bah dan mengambil kertas perjanjian pemboikotan itu, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kertas tersebut sudah rusak termakan rayap. ما هذا؟ أكلتها الأرض إلا باسمك اللهم. أيها الناس، نحن براء من هذه الصحيفة العادية الظالمة لفساد أنفسنا وأشرافنا. Melihat kejadian tersebut, Umar pun bergegas ke pengungsian untuk melaporkannya kepada Rasulullah SAW, lalu menyuruh seluruh Bani Hashim agar kembali ke rumah mereka masing-masing. خذني إلى رسول الله. الحمد لله. الحمد لله. اخرجوا من شعبكم إلى بيوتكم. الله أكبر. Beberapa hari kemudian, Abu Thalib pun mengalami sakit, dan saat Nabi SAW datang mengunjunginya, disitulah detik-detik meninggalnya paman Nabi SAW itu. Sebelum meninggal, Abu Thalib berpesan pada Rasulullah SAW bahwa Ali, Abbas, dan Hamzah akan melindunginya dalam keadaan apapun. Setelah itu, Abu Thalib pun wafat di depan Rasulullah SAW. وهذا ولد علي عماك لا يخذلونك لا يخذلونك ولا يسلمونك إذا لقيتم ولدي جعفر وإني أوصيه بما أوصي به عليا وعقيلا وسائر إخوته. Sin lalu beralih ke sekelompok orang dari Yathrib, Madinah yang datang ke Mekah untuk bertemu Nabi SAW.
Mereka meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat agar mengajarkan agama Islam di Madinah. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus beberapa sahabat untuk menyampaikan dakwah dan ajaran Islam itu di Madinah. Ya Rasulullah, hati yadaka ala ma bay'na. الدين التي لا تصح بغيره فروع توحيد الله عز وجل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكفر بالطاغوت والأصنام وأن نؤدي الحقوق والأمانات إلى وأن نحكم بين الناس بالعدل وأنه لا تفاضل بيننا إلا بالتقوى